Ya. Coba abang narasi dulu tentang makhluk yang abang bilang iblis itu. Oke. Yesus berkata kepada angkatannya. Ya. Matius 12 nomor 43-45. Angkatan jahat dari orang Farisi kerasukan 8 roh iblis. Dan Paulus pun mengakui itu. Kalau di dalam dirinya itu ada iblis. Paulus loh, bukan saya ngarang. Tapi Paulus sendiri yang langsung berkata, pada diriku ada utusan berupa iblis yang diutus kemudian untuk mengecoh diriku. Itu pengakuan Paulus ya. Dan Anda harus mengakui itu. Itu kan coba Anda lihat. Menurut Paulus. Izin Guru ndak, agak noise dikit Guru ndak. Noise ya. Gimana dong? Oh iya, betul. Oke, lanjut. Iya. Jadi di dalam kitab saudara itu Paulus sendiri yang menerangkan bahwasanya pada dirinya itu ada iblis. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Anda baca. Bacakan kepada. Baca bang, baru rusak mataku. Baca aja. Benar nggak konteksnya ke situ ngomongnya? Iya, jelas saja. Karena karena silakan. Saya yakin itu salah dengar dulu. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ya, jadi pada diri Paulus itu memang ada iblis. Ayat berapa bang? Ayat berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 7. Memang begitu ayatnya? Begitu ayatnya, dalilnya. 2 Korintus 17 nomor 7. Kepada aku diutus seorang iblis untuk menggocok aku. Ada dalilnya. Kok menggocok? Ini Paulus. Makanya Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Aku menerima Injil dari Yesus, tapi Yesus itu bukan manusia. Berarti dia antikristus. Karena kenapa? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah dajjal itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Berarti antikristusnya, dajjalnya adalah Paulus. Ya, silakan. Oke, Bang. Memang semua ayat-ayat yang Bang bilang itu memang saya tidak pernah baca karena sudah 20 tahun hampir mata saya rusak. Tapi saya itu yakin salah konteks. Jadi begini, Bang. Begini, Bang. Semua pengajaran Paulus ataupun tulisan Paulus yang tertuang di kitab suci kami itu tidak pernah saya temukan ada perintah dari makhluk yang datang kepada dia. Oh ya? Nggak pernah saya lihat seperti yang masuk ke gua Hera. Hai Paulus, berkatalah engkau seperti ini. Hai Paulus, lakukanlah seperti ini. Hai Paulus, kerjakan. Nggak pernah saya dengar makhluk itu berulang-ulang datang membisikkan perintah-perintah kepada Paulus, Bang. Nggak pernah itu. Tetapi kalau yang tertuang di dalam kitab suci Abang itu semua bukan dari makhluk gua Hera itu. Itu bedanya. Apa yang diajarkan kemudian Yesus itu dulu. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Datang kepadamu, bukan datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepadamu. Kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu poinnya. Jadi dudukkan perkara itu berdasarkan dengan informasi yang ada di Bible-mu.
Waspadalah Bang. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, yang menemui Nabi Muhammad itu siapa? Makhluk mengaku Ini- Yesus? Bang, ini bukan cerita tentang Muhammad dengan Paulus. Loh, kan Yang kita ya, ceritakan dua makhluk yang datang itu loh. ya iya makanya. Makanya Yesusnya yang jadi sandaran. Penyesat itu datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Faktanya Bang, adakah Faktanya Paulus itu tidak berulang-ulang pernah datang itu? Tidak pernah Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad dengan mengaku Yesus. Justru roh yang datang kepada roh yang datang kepada Paulus itulah yang mengaku Yesus. Udah. Dah. Adakah Abang temukan roh itu berulang-ulang datang kepada Paulus untuk Dia memberi pengajaran? Sabar. Dia mengatakan bahwasanya aku akan pergilah ke desa tersebut. Aku akan menuntunmu untuk melakukan pekerjaan apa yang harus kamu lakukan. Itu siapa yang berkata itu? Ya, itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Oh, nggak ada dia yang ngomong kayak gitu Bang, nggak ada. Nggak pernah Paulus itu berulang-ulang didatangi makhluk itu Bang Juma, nggak pernah. Saudara, kalau kamu katakan tidak pernah, lalu dari mana kemudian Paulus menerima 13 buku, sementara dia mengatakan bahwasanya Oke. aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Bang, dari dengar dulu ya. Yesus Kristus. Maaf, biar saya potong dulu ya. Saya bukan bertahan membenarkan semua ajaran Yesus, ajaran Paulus. Anggaplah semua ajaran itu kurang ajar semua. Tetapi ajaran kekurang ajaran Paulus itu tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu. Kalau memang salah pun itu semua kesalahan Paulus. Tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu, karena makhluk itu tak pernah mengajarkan apa yang diajarkan Paulus. Loh, Dengan berulang-ulang datang, katakan ini Paulus. Apa itu yang dimaksud? loh. Nah, jadi kalau Loh, abang anggap pun pengajaran Paulus itu salah semua, itu ya udah salah ke Paulus. Saudara, ketika makhluk ini datang kemudian dia katakan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku Ya, sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu Ya, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpukan kemudian tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah itu, Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Makhluk halus yang datang mengaku Yesus itu telah memilih Paulus untuk menuntun Paulus, mengajarkan ajaran Paulus kepada raja-raja dan bangsa-bangsa di luar Bani Israel. Makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Mengaku Yesus. Sementara Yesus asli mengatakan, waspadalah kepada Dajjal yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus. Dengar dulu. Abang bilang itu waspadalah itu ayat, walaupun saya sudah lama nggak membaca, itu ayat untuk akan datang, belum terjadi ayat itu Bang. Kata siapa belum terjadi? Kata siapa belum terjadi? Itu itu ucapan Yesus kepada manusia yang sesama dengan Yesus, bukan di akhir zaman. Jangan Anda pelintir. Oh, nggak ada itu Bang, nggak ada. Yesus ketika berbicara, dia berbicara kepada orang yang seangkatan dengan dirinya, bukan berbicara dengan Kristen. Itu Bang. Kenapa? Akan datang nanti, akan datang Mesias palsu. Itu yang saya tahu lebih berbicara Yesus. Akan datang apa?
Mesias palsu yang Ya mengaku- itulah, akan datang Mesias palsu, artinya akan datang Yesus palsu. itu Bang, nubuatan untuk yang akan datang. Ayat itu belum terjadi Hei. Bang. Janganlah apa. Kamu yang aneh. Yesus berbicara dengan siapa? Sabar dulu. Yesus berbicara dengan siapa pada saat dia datang? Pada murid-muridnya. Muridnya Bani Israel? Siapa itu? Tapi Nah, sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Hujan di sini, perkataannya kawan. itu, Bang, Sekarang bukan pertanyaan untuk pada saya, hari itu. pertanyaan saya, siapa yang datang kepada muridnya? Hujan kawan-kawan. Kalau saya tutup baru tidak noise. Halo. Hujan. Maklum ya. Sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Ayo. Maksud abang murid siapa ini? Kan Yesus berbicara kepada muridnya. Angkatan pertama, orang Yahudi. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Oh, ayat itu enggak menceritakan tentang Paulus dan Muhammad, Bang. Itu tentang nabi-nabi palsu yang akan datang itu. Yang mengaku Mesias, yang mengaku ini. Itu ayatnya itu akan datang. Itu tak ada sangkut paut. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Ngaran dia, Ya, kedengaran. pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, makasih. Yang datang kepada murid Yesus itu Paulus atau Nabi Muhammad? Bang, ayat itu bukan ditujukan kepada Paulus dan Muhammad. Hei, saya bertanya, yang datang kepada murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Abang paksa karena ayat itu tidak menceritakan Paulus dan Muhammad. Ngapain abang tanya itu? Yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Kepada Muhammad. Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus, kenapa? Kenapa saudara susah kali kamu itu? Jujur, kenapa? Bukan Karena susah. pada diri Anda itu ada Dajjal yang menghalangi Anda untuk jujur. Abang menghubung-hubungkan ayat yang tujuannya tidak pasti. Kenapa saya menghubung-hubungkan? Anda saja yang tidak waras. Pertanyaan saya, Bung, jangan habiskan waktu saya. Jangan habiskan waktu saya, Bang. Kisah para Rasul, dengar. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Paulus telah menganiaya pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Itu siapa? Paulus. Paulus kan? Berarti penyesatnya siapa? Penyesatnya gimana? Kayak gimana? Kok abang tentang penyesat? Hei, kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Bang, itu untuk yang akan datang. Kenapa yang akan datang? Yesus berbicara kepada muridnya yang sesaman dengan dirinya. Kenapa kau berpikir yang akan datang, Cak Ayu? Bang, Kau ingin aku menipu yakin siapa? Saudara, ayat itu tidak seperti itu, aku yakin. Tidak. Karena di Kau dalam mau itu, menipu pada siapa, hari Cok? kedatanganku yang kedua kalinya. Aco, kau mau menipu siapa di sini, Cok? Ada bahasa begitu. Aco, inna belale matin rono aco ulu balang. Kau itu. Hei, saudara, dengarkan saya, saudara Aco. Anda baca Lukas 21 nomor 8. Dengarkan saya kalau kamu masih bisa disehatkan. Di situ Yesus berkata begini, sabar. Kata Yesus, wahai murid-muridku,
Ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, murid bertanya, wahai guru, ya paman, kapan itu terjadi? Kata muridnya. Kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya dan disesat dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Oke. Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Siapa pelakunya? Yang menganiaya, menangkap murid Yesus, mensesat murid Yesus, dan kemudian menghakimi murid Yesus di depan imam-imam kepala. Siapa itu? Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Siapa pelakunya? Boleh. Siapa yang menangkap murid Yesus angkatan pertama? Yang menganiaya murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Anggap Paulus sudah. Paulus. Sudah. Berarti Ya, penyesatnya siapa? Penyesatnya siapa? Anggaplah Paulus sudah. Ya, Paulus sudah. Alhamdulillah. Bagus kalau boleh saya bicara? Boleh bagus saya bicara? kalau saudara saya itu sudah mulai sehat otaknya. Mudah-mudahan kamu bisa merenungkan bahwa penyesat yang dimaksud oleh Paulus, asisten Dajjal yang datang kemudian itu adalah Paulus yang menurut Yesus. Demikian. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Apa? Masih mau menjawab? Hah? Kan dengar dulu, kan saya bilang, kan dengar dulu Juma. Saya bilang tadi, maupun kau anggap salah ajaran Paulus itu tidak benar. Sudah. Yang penting kamu imani kan? Yang makhluk yang ini yang kita bahas, bukan Paulus dan Muhammad yang kita bahas. Bukan. Hey, justru justru Paulus itulah dinubuatkan pertama kali dia bertobat. Setelah dia bertobat dari menganiaya murid Yesus, baru dia semakin menjadi-jadi. Jadi pertama dia ahli Taurat. Pertama ahli Taurat dia. Iblis yang datang kepada Paulus. Alamak. Abang udah aku bilang, walaupun ajaran si Paulus itu sesat semua, tidak ada sangkut pautnya dengan iblis itu. Justru dia sesat karena iblis itu. Kemana otaknya orang ini? Coba buktikan Paulus didatangi berulang-ulang oleh iblis itu, coba. Apa? Coba buktikan, adakah berulang-ulang iblis itu datang pada Paulus mengajarkan seperti saya? Katakan. Ananias berkata, aku akan menjadikan Paulus ini sebagai orang yang memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ada iblis itu datang kepada Ananias itu? Ya, dia datang selama Paulus menulis buku. Aduh, itu Aduh. Itu Bang. Ayo kita bahas makhluk yang datang ke Gua Hira, yuk. Iya, ngapain ke Gua Hira? Kan karena dasar nggak bisa buktikan makhluk itu dasar pijah. Dengar. Sederhana untuk memahami itu, sederhana. Sekarang saya tanya sama mu nih. Yang menjadi penerima firman antara Yesus dan Paulus itu siapa? Yang menerima firman dari Elohim, Yesus atau Paulus? Hei, saudara, acak, jangan mencret celana, acok. Mari kita berdiskusi, acok. Jangan kau pingsan duluan. Iya. Acok. Pakailah otakmu, acok puru-puru apa jana. Yesus yang firman udah cakap aja.
Sekarang yang menerima firman itu adalah Yesus. Ah ya. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi Muhammad. Paulus ini nerima firman dari mana? Ya bikinlah anggap dari dirinya sendiri. Lah. Dia mengaku di dalam Galatia 1:12, 11 dan 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana lagi? Sedangkan Tuhan Elohim mengutus nabinya menerima firman. Yesus Nabi, dia Rasul untuk mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Cahayu. Hah? Injil apa yang diterima Paulus? Lah, baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang bernama Yesus Kristus. Oh, enggak ada gitu. Enggak ada gitu bacaan, enggak ada. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Baca. Ya, nanti Yesus saya baca. menerima firman dari Elohim. Nabi Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus menerima dari Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Paulus menerima firman. Nah, jangan ke situ, karena jangan ke situ. Lah kok jangan ke situ? Gimana jangan ke situ? Memang ku akui Bang Juma itu pandai semua ayat. Cuman Bang Juma itu untuk menyuram-nyuramkan untuk supaya orang bisa jawab. Aku tahu Bang Juma itu kayak mana. Lah sekarang kamu tinggal jawab, Cahayu. Saudara tinggal jawab. Saudara tinggal jawab. Paulus menerima Injil dari mana? Tak pernah berulang-ulang makhluk itu datang sama dia, Bang Juma. Kalau begitu 13 buku ini ditulis dalam sekejap. Gitu. Kan sudah saya bilang. Seandainya pun itu salah semua, itu mutlak kesalahan Paulus. Kan nggak ngerti Bang bilang gitu. Kalau Anda sudah mengakui dia salah, akibatnya Kristen ini sepotong dari penghuni dunia ini, separuh dari penghuni dunia ini berarti salah semua itu dong. Enggak urusan saya. Yang kita tanya itu sangkut pautnya dengan makhluk yang datang kepada dia ini yang kita katakan. Nakal. Kamu diskusi mau ngapain di sini kalau gitu? Kau mau cari kebenaran atau mau ngerumpi? Abang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman dari Allah. Oke? Bisa dibuktikan. Yesus menerima firman dari Allah. Paulus menerima firman dari mana? Dengar, bisa kalian buktikan. Apanya tuh? Oh, coba gini ya. Kalau memang makhluk yang datang itu dari Tuhan, dia coba sebutkan ayat di mana yang mengatakan secara spesifik bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Kedua, tunjukkan ayat aslinya bunyi kayak mana, setelah dipalsukan bunyinya kayak mana, coba. Begini saudara, untuk mengetahui bahwa kitabmu itu palsu, Nabi Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Muncul yang datang ke gua manusia yang lahir dari tanah sengketa muncul. Pertanyaan saya, Saudara Acoy, Saudara Acoy, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ibrani. Kitabmu bahasa apa? Bukan itu yang dibahas, Bang. Kitabmu bahasa apa? Sudah aku bilang, kau itu kalau saya ulang. Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani. Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang asli dan yang palsu yang mana? Yang Ibrani atau yang Indonesia? Buktikan ayat aslinya bunyinya seperti apa setelah dipalsukan. Bisa.
Saatnya ketawa jahat. Saudara, Anda tadi mengakui Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Di mulutku abang berak tiap hari kalau bisa abang jawab tadi pertanyaanku itu. Tanpa saya di mulut Anda aja sudah kayak gitu modelnya. Pertanyaan saya, Nabi Musa, Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani, katamu kan? Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Ibrani atau Indonesia? Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Dari tadi abang nggak paham, saya bilang. Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Tapi Anda menyeret ke sana. Pertanyaan saya berulang nih. Bosan nih saya mendengar bertanya ini. Yang kita bahas tadi pertama tadi apa? Makhluk. Ayo, bang, makhluk. Ayo, bang. Makhluk. Musa, iya, Anda kan bertanya, Anda tunjukkan yang mana yang asli, mana yang palsu. Maka saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani, kitabmu bahasa Indonesia. Yang asli yang mana? Yang Ibrani dong. Berarti yang Indonesia asli atau palsu? Makhluk itu tak pernah datang kepada Nabi Musa. Lari lagi. Lari lagi. Abang licik. Nah, loh, kamu bertanya Torah datang kepada Nabi Musa, pernah. Kamu itu mau bahas apa, Bung? Mau bahas apa dulu nih? Tentukan dulu temanya yang mana mau dibahas ini. Saya mengikuti arahmu. Tadi kau katakan mana Torah asli, mana yang palsu. Kan itu pertanyaanmu. Saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ente jawab bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan seketika. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Apa kau katakan? Kenapa bahas Nabi Musa? Kita nggak bahas Nabi Musa. Kita bahas makhluk. Pertanyaan saya lagi ke sana. Ketika saya katakan Injil diwahyukan oleh Allah kepada Yesus, Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, Paulus menerima wahyu dari mana? Apa jawabanmu? Taruhlah itu bukan wahyu, dari itu adalah kesalahannya sendiri. Loh, kok taruhlah? Kalau kau sudah menyalahkan Paulus, itu sama dengan kamu menyalahkan seluruh Kristen di dunia. Paham kau? Kalau kau sudah mengatakan Paulus itu salah, berarti seluruh Kristen di dunia ini salah. Gitu dong, bro. Ayolah. Ayo. Jadi manusia yuk. Yuk. Tanda. Izinkan Gimana, Dek? Acoy, buka mute. Acoy, tombol kabur ke sebelah kanan pojok atas. Acoy. Apa dulu? Tenang. Oke ya, jelas ya bahwa yang diutus menerima firman itu adalah Yesus, bukan Paulus. Jadi Paulus ini menerima firman dari mana kalau bukan dari Yesus? Dari Mesias palsu. Itu kesimpulannya. Salah kau cuma. Apanya yang salah? Dia mengaku kok Mesias palsu. Saudara, itu pengakuan Yesus loh, bukan pengakuan saya loh. Yesus loh yang berkata itu, bukan aku loh. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus di perjalanan itu bukan ke Tarsus, Yesus itu bukan Yesus dulu. Itu bukan Yesus. Pada cahaya itu berkata, dan ada saksinya orang yang bersama dengan Paulus itu mendengar bahwa suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Jelas itu sekarang, kau jangan garang-garang, kau jangan membelokkan kau jadi penyesat. Sekarang Yesusnya mengatakan penyesat itu banyak atau satu orang? Sabar, itu sekarang kau kan tadi kalau kusimak-simak dari gaya bahasamu, seolah-olah pada saat Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, pada saat itu Yesus masih hidup dan mengatakan itu di depan murid-muridnya dan di depan bisa saja depan orang banyak, seolah-olah itu hanya pada murid. Salah kau. Makanya menginterpretasi ayat Alkitab itu enggak segampang cara kau tidak usah kau persulit.
Tidak Saya usah kamu bilang, persulit. Memang nggak Jangan sanggup. kau persulit. Aku kasih kau satu contoh cuma. Jangan kamu Aku kasih- persulit. Dengarkan saya, dengarkan saya. Yesus berkata bahwa akan datang Yesus palsu. Kamu akui atau tidak? Mesias palsunya katanya. Kau banyak kali ceritamu. Yesus palsu kan? Mana Yesus itu? Hey, Mesiasnya, Mesias hey, palsu. Mesiasnya Hey, memakai namaku. Namanya Yesus siapa? Ah. Nama Yesus Sekarang siapa? kutanya dulu kau, Mesias itu artinya apa? Sekarang pertanyaan saya, Mesias itu memakai nama Yesus, betul? Mesias palsunya datang memakai nama Yesus, betul? Mesias palsunya memakai nama Yesus. Nabimu pun pakai nama Yesus. Nabiku namanya Nabi Muhammad. Cak Ayu, jangan kau Ya, nipu di sini. Jangan kau nipu. lebih banyak nabimu Mesias di Al-Qur'anmu. Mesias palsunya itu ngaku Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku Yesus, nggak pernah. Jangan kau cungkir balikkan keadaan. Yesus berkata kepada Bani Israel, oke, waspadalah kepada Isa alaihissalam lebih banyak waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesatnya datang memakai nama siapa? Kayak gitu kok caranya. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Jadi iya, Penyesatnya datang memakai nama siapa? Nabi palsu, nabi setelah Yesus, kawan. Penyesat datang menurut Yesus memakai nama siapa? Aduh, Bakal dia nggak jawab. Dia nggak Nggak bisa kan? Aku tanya dulu kau. Gak bisa, kamu cara gak bisa. mengartikan. Karena Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan adalah saudara-saudara setan, yaitu orang-orang kafir, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini yang sedang kalian lakukan. Jelas-jelas Yesus berkata kepada pengikutnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama bom-bom, memakai nama Yesus. Sekarang yang datang kepada Nabi Muhammad, apakah mengaku Yesus? Tidak. Yang datang kepada Paulus, apakah mengaku Yesus? Ya. Yes. Sederhana kawan. Inna qaidah syaitan kana daif. Tipu daya iblis itu lemah, kata Allah. Tetapi yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu kalian. Kami Islam diutus untuk meluruskan akidah ini. Fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Bertakwa kepada Tuhan yang mengutus Yesus dan taat kepada Yesus, itu adalah jalan lurusnya bagi Bani Israel. Kalau bagi kami, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu juga adalah jalan yang lurus. Sederhana bukan? Cuman masalahnya sekarang, iblis tidak akan mungkin senang membiarkan kalian keluar dari lingkaran penyesatannya. Nggak mungkin. Iblis sekarang sedang bekerja bagaimana bisa melumpuhkan Bang Suma dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena sudah banyak kemudian korban iblis yang tersadarkan dari tidur panjangnya. Hari ini kau membenci Bang Suma, Bung. Besok hari kalau kau sudah menemukan jalan lurus itu, kau akan menangis dan berterima kasih kepada Bang Suma dan saudara-saudaranya. Betapa kami gigih memperjuangkan supaya kalian itu bisa selamat. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus ngaku apa? Ngaku Yesus. Bagaimana tolak ukurnya kemudian? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil. Aku menerima Injil. Buatan Aku Paulus. menerima. Enggak dipercaya Aku menerima Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus Kristus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Dalil kata Tuhanku apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ahli kitab membuat makar, tipu daya, tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu daya muslihat mereka. Sesungguhnya Allah adalah pembalas, sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tuh dalil. Apa kata Allah? Wa qaulihim, dan kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa nabi kami yang suci telah mati ditumpas di atas salib. Kami hukum mereka. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah siksaan di bumi. Siksaan di bumi itu ini siksaannya buat kalian. Sudah nyata di Bible tertulis, kalian tidak mau imani. Kenapa? Allah telah menyiksa kalian. Fi qulubihim marada fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian itu ada penyakit, dan Allah semakin tambah penyakit itu ketika kemudian kalian ingkar dan tidak mau mendudukkan akal sehat sebagai patokan untuk menemukan kebenaran. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Apa itu akal budi? Akal sehat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan akal sehat? Karena kapan Anda menggunakan akal sehat, kalian akan meninggalkan Kristen. Ayo saudara, apakah saya ada menghina? Apakah saya ada menghujat? Enggak kan? Ini hanya pembahasan dua anak bangsa antara saya dengan kalian. Enggak ada hina menghina di sini. Adakah kemudian makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin? Adakah di situ pernyataan akulah Yesus? Gak ada. Sementara iblis datang mengaku-ngaku Yesus. Datangnya kepada siapa? Kepada para murtadin, kepada saksi-saksi palsu, kepada pendeta, kepada pastor, kepada jemaat gereja, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada mereka yang Natalan, kepada mereka yang menyembah Yesus, kepada Paulus, kepada Ananias, kepada pengarang Matius, pengarang Lukas, Markus, Yohanes, dan juga pengarang kitab Wahyu. Inilah mereka yang disebut Yesus di dalam kitab Anda sendiri. Bukan saya menghina, tetapi coba Anda keluar dari sana dengan kaidah-kaidah yang benar. Dudukkan kerangka berfikir Anda berdasarkan iman Anda dengan dalil yang Anda imani. Jangan hujat pribadi Bang Suma, itu tidak akan mempan. Saya tidak akan goyang dengan hujatan itu. Tapi tolong diskusi ini dihargai. Kita anak bangsa, ditonton ribuan manusia. Ketika kita kemudian mempertemukan dalil, maka kita harus menghargai dalil itu. Untuk apa kita beragama kalau agama itu menghantarkan kita ke neraka? Buat apa? Kita egois. Pokoknya saya paling benar, agamaku yang paling benar. Cuy, sejengkal kamu tinggalkan bumi ini menuju alam barzah, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika kau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah anak manusia bernama Yesus? Jawabanmu apa? Iblis tertawa. Punya teman ke neraka. Ayo, siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Jawabanmu apa? Bingung. Mau bilang Yesus, Yesus tak pernah. Mau bilang Elohim, Elohim tak pernah.
Apa yang kalian bisa saat itu? Nggak ada. Siapa yang bisa menolongmu? Nggak ada. Bahkan di dalam kitab saudara, apa kata Yesus? Yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Pada akhir zaman aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lalu apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian banggakan dengan agama kalian ini? Yesus ingkar terhadap kalian. Yesus menolak kalian. Ibadah kalian ditolak Yesus. Sesembahan yang kalian lakukan ditolak oleh Yesus. Lalu kalian ini mau membanggakan siapa? Iblis. Kalian bangga dengan iblis yang datang kepada kalian yang Anda katakan, dalam diriku ada Roh Kudus. Bangga dengan Roh Kudus itu rupanya. Padahal itu bukan Roh Kudus. Apa buktinya dia bukan Roh Kudus? Coba Anda lakukan. Lihat prosesi keagamaan Anda itu apa coba? Di mana Tuhan datang kemudian kepada nabi-nabi mengharamkan babi, di situ kalian jadikan babi ini makanan kebanggaan. Dengan pongahnya kalian tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ketika ada orang makan babi, kalian bangga, kalian pertontonkan, bahkan murtadin, bismillahirrahmanirrahim, makan babi panggang enak sekali. Kamu bangga dengan itu, padahal itu makanan diharamkan. Coba, apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis malah kemudian lebih rendah kedudukan kekafirannya daripada kalian. Ketika iblis menggoda Adam, makan buah ilmu pengetahuan. Hawa makan buah ilmu pengetahuan. Mereka memakannya, iblis tidak memakannya. Kalian lebih parah daripada iblis. Karena sudah nyata-nyata di dalam Bible kalian, yang kalian ambil terjemahannya dari kitabnya orang Yahudi. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu ada fungsinya rupanya di dalam kitab saudara. Itu ada fungsinya rupanya dalam iman kalian. Itu ada fungsinya rupanya dalam agama kalian. Tak ada fungsinya. Itu cuman aksesoris. Buktinya kalian bangga makan babi, padahal nyata di situ diharamkan. Lalu kemudian ada konsep baru yang disusupkan masuk oleh iblis. Semuanya telah dihalalkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita Kristen dibebaskan makan segala-galanya. Karena dia telah membatalkan haramnya babi. Kata siapa, Lus? Kata makhluk yang datang kepadaku. Siapa namanya, Lus? Yesus. Dia siapa rupanya? Pokoknya bukan manusia. Lalu? Pokoknya bukan manusia. Loh, lalu siapa? Namanya Yesus Kristus. Hei! Setahu kami, sepanjang telinga kami mendengarkan, mata kami melihat, yang disebut Yesus itu anak manusia, Lus. Anak manusia. Mau sampai kapanpun dia anak manusia. Kenapa kau katakan dia bukan manusia? Oh ternyata yang datang kepadamu memang bukan manusia, Lus. Namanya memang juga Yesus, Lus. Tetapi ternyata beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Hayo, adakah di antara kalian bisa membantah ini? Kalau ada silakan. Kemana-mana jadi kemana-mana cakapnya. Saya masih seputar itu, Bang. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia, Yang datang tetapi kepada Muhammad. Mesias, tapi Yesus palsu yang datang kepada Paulus itu. Apa yang ingin kau pertanyakan? Yang datang kepada saya. Selamat malam Bang Suma. Malam Bang, malam. Kalau mau mualaf itu Bang, apa harus di masjid atau sesama Islam aja Bang? Sebenarnya mu'allaf itu persaksian iman. Persaksian iman bahwa kita menyadari sepenuh hati dengan ikhlas, ridho, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabi penutup daripada nabi-nabi. Sah meskipun orang bersyahadat dalam kamar seorang diri, itu sah. Karena iman itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Itu iman.
Tetapi kenapa harus dipersaksikan? Karena banyak hal. Pertama, orang ini harus mengganti identitas. Yang kedua, kita hidup di negara hukum. Ketika ada yang terjadi bertalian dengan keyakinan, maka saudara muslim harus mempertanggungjawabkan kemudian apa yang terjadi kepada saudara muslimnya. Contoh misalnya, ketika saudara muslimnya meninggal dunia, dia adalah mu'allaf, tetapi tidak diketahui, maka keluarganya akan menguburkannya secara kafir, secara kufur. Maka dia harus memiliki identitas Islam, dan identitasnya itu harus disaksikan oleh khalayak banyak, supaya ketika ada apa-apa yang terjadi, maka umat Islam yang adalah saudaranya harus mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara islami. Seperti itu, Bang. Ya, mengerti, Bang. Saya juga bukan Kristen yang taat seperti abang. Siapa ini, Acoy? Dia juga bukan Kristen taat, Bang. Dia katakan dia jarang baca Bible. Dia cuman modal nyerocos aja, Bang Acoy ini. Kalau saya, Bang, kemarin curhat sama pendeta, disuruh baca Bible, katanya secara mendalam. Justru saya kayak tersesat. Karena saya tidak tahu Waduh, mengakui Tuhan itu dia seperti apa. Cari Tuhan untuk mengakui dia sebagai Tuhan itu di mana? Baca ayatnya di mana? Iya. Sebenarnya gini, Bang. Kalau kita belajar tentang Bible ya, satu-satunya manusia selepas Nabi Musa alaihissalam yang bisa menjelaskan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanyalah Yesus, bukan Paulus. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan tersebut. Dialah yang kemudian menerangkan, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa, bagaimana, apa maunya, apa yang dikehendaki, apa larangannya, adab, apa perintahnya. Itu Yesus yang punya tugas itu untuk menjelaskan itu. Tak ada seorang pun yang punya hak kecuali dia pada masanya. Nggak boleh. Makanya di dalam Yesaya 31, Bang, nomor 31 sampai 34, apa kata Tuhan di sana? Setelah dia melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jangan lagi ada orang yang mengajarkan tentang Tuhan, bahwa kenallah Tuhan itu, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu kayak ini, Tuhan itu kayak begini. Jangan lagi. Karena mereka sudah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka, tetapi aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Tak ada lagi, jangan lagi ada orang mengajarkan Tuhan itu kayak begini loh, Tuhan itu begini, Tuhan itu enggak, jangan lagi. Jadi Yesus datang bukan mau menjelaskan aku Tuhan, enggak. Yesus datang menjelaskan Tuhan itu lebih besar dia daripada aku. Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Tuhan itu di langit, di surga. Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang maha kuasa itu adalah Bapakku. Yang memberikan kemuliaan itu adalah Bapakku. Yesus datang untuk mentafsirkan Tuhan itu. Makanya dikatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku, wahai siapa? Wahai Filipus. Mengapa engkau masih minta tunjukkan Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Karena aku adalah utusan Bapa. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Tetapi perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lihat Bapa mengerjakannya, maka aku pun melakukannya. Yohanes 3 nomor 34. Jelas itu. Yohanes 4 nomor 43. Jelas itu, Bang. Jadi Yesus yang punya hak, yang punya wewenang menjelaskan tentang Tuhan. Maka apa simpul akhirnya?
Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Simpul akhirnya itu, untuk apa kita beragama kalau kita tidak mendapatkan hidup kekal? Sedangkan hidup kekal menurut Yesus konsepnya ada dua yang harus kita imani. Yang pertama, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan yang kedua, mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti konsep hidup kekal hanya ada di Islam. Apa itu? La ilaha illa huwa, pencipta langit dan bumi, wa Yesus Rasulullah. Hanya itu, tak ada yang lain. Karena itu adalah konsep yang Yesus tawarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau satu-satunya, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi saudara, Yesus itu datang sebagai juru selamat, bukan untuk mengimaninya sebagai juru selamat. Maka kita harus mendudukkan dia sebagaimana ajarannya tentang dirinya. Siapa aku menurut aku? Siapa Yesus menurut Yesus? Coba ya. Ini ada satu hal yang menarik, saudara. Ketika kemudian saya membaca sebuah dalil di dalam kitab saudara, saya itu malu. Malu semalu-malunya. Kenapa saya katakan saya malu semalu-malunya? Karena di dalam kitab saudara, di situ sangat jelas diterangkan kemudian bagaimana ibu kandungnya Yesus dalam memandang anak kandungnya bernama Yesus. Ibunya sangat luar biasa kemudian mengandung dan membesarkannya seorang diri. Ketika kita lihat kemudian pada masa ibunya mengatakan bahwa, anakku, kamu kemana aja? Aku dan ayahmu cemas. Dia cemas. Kenapa dia cemas? Karena mereka kehilangan Yesus beberapa hari. Itu diterangkan di mana ya? Di Lukas 2 ya teman-teman. Lukas 2 48 sampai 51. Apa kata ibunya? Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibumu, aku cemas mencari engkau. Hei, ibu kandung dari Yesus cemas ketika anaknya melakukan pengajaran Torah kepada ahli Taurat di dalam sinagoge. Tanpa izin dia meninggalkan ibunya. Ketika ibunya cemas mencarinya kemana-mana, lalu kemudian dia temukan Yesus. Apa kata ibunya? Nah, ya mami, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapak tirimu dan aku, mama kandungmu, dengan cemas mencari engkau. Ini seorang ibu kandung mencari anak kandungnya, cemas. Tiba-tiba sepeninggal sang anak dan ibu, dilantik jadi Tuhan. Kalau ibunya tahu anak kandungnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, boro-boro cemas. Lawang anakku Tuhan, anakku pencipta, dia datang cuma numpang lewat, hanya ingin pecahin perawan gue. Ngapain gue cemas? Lo dia Tuhan. Faktanya apa? Wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan, wanita yang memandikan, menetein, membesarkan, cemas ketika Yesus meninggalkan rumah. Kok ibunya nggak tahu kalau anaknya itu Tuhan? Yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya. Yang lebih tahu Yesus adalah bapak tirinya. Yang lebih tahu Yesus adalah sepupu-sepupunya. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah famili, keluarganya, tetangganya, orang terdekatnya, yang memandikan, yang menceboin, yang membesarkan, yang menetein, yang menyuapin,
Dia lebih tahu tentang Yesus daripada kita. Siapa Yesus menurut ibunya? Seorang anak yang meninggalkan rumah dan yang telah membuat ibunya cemas. Tuhan? No. No. Bukan Tuhan. Dia anakku, kata Maria. Nak, kenapa kau membuat aku cemas? Dia anaknya Maria, dia anakku. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern. Masihkah kita ingin hidup di zaman batu, mempertuhankan kepada yang bukan Tuhan, hanya gara-gara makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus, sedangkan Yesus asli sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma, ya paman, itu tertulis rupanya. Yes, di mana Bang Suma? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Wow, ternyata di situ memang Yesus betul-betul mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma ngarang, buka Bible. Loh, kok Bang Suma percaya Bible? Hei, kalau pakai Quran bahaya. Bahaya kalau pakai Quran. Bahaya. Karena Al-Quran membahas secara detail tentang tipikal ciri-ciri orang-orang kafir yang mempertuhankan makhluk Tuhan bernama Yesus. Bahaya bagi Quran, bahaya. Maka cukuplah Bible memuntahkan isinya. Cukuplah Bible yang menguraikan isinya. Maka cukuplah pengiman Bible, orang-orang yang percaya kepada Bible, untuk mengimani dan percaya berdasarkan naluri akal sehatnya. Adalah satu kehancuran apabila kita punya kitab yang kita imani, tetapi kita tidak percaya isinya. Adalah satu kebodohan ketika kita mengaku memeluk sebuah agama, mengkitabkan sebuah kitab, tapi isinya kita tidak imani. Itu jahil. Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran akan semakin nampak kebenarannya. Mereka punya kitab namanya Bible, tapi mereka tidak percaya isinya. Mereka mati-matian memperjuangkan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, tapi isinya tidak diimani. Ya percuma. Itu jahil. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Itu kata Quran. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena kenapa? Dia punya kitab, tapi dia tidak imani isinya. Malah kalau ditunjukkan kebenarannya, kamu salah tafsir. Oh, kamu tidak ngerti. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Lah kamu mengerti enggak? Ditanya, kamu sendiri ngerti enggak? Apa katanya? Bang Suma, memang saudara baca di kitab mana itu? Kok saya baru dengar? Hah? Anda mengatakan saya tidak ngerti? Ya. Anda mengatakan saya salah tafsir? Ya. Anda mengatakan coba baca satu perikop? Ya. Tapi Anda sendiri nggak tahu di mana bunyinya, di mana tertulis itu? Ya, aku sendiri nggak tahu, Bang Suma. Kenapa rupanya? Karena kami bukan umat penghafal. Oh gitu. Bung, logika sederhananya begini. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan gampang menghafalnya. Anak bayi nih, anak kecil, semisal bayi, dinetein sama ibunya, nangis dia kan, dikasih tete ibunya, diisapnya kan, blak 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 blak, anteng diam. Coba kalau dia nangis, kau kasih jarimu, mungkin 1 menit masih anteng, 2 menit pasti dia nangis.
Kenapa? Dia hafal, insting hafalannya kuat. Ini bukan putingku, ini bukan puting ibu, ini jarinya bapak, soalnya bau rokok. Bayi aja punya insting cinta. Punya insting cinta. Sama seperti ketika kita mencintai seseorang, kita ingin menyanyikan sebuah lagu untuk dia, maka lagu itu akan kita hafalkan. Lah ini ada orang ngaku anak Tuhan, ngaku punya Bible, tapi dia nggak tahu isi Bible-nya itu apa. Itu adalah alasan dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak ada tarik menarik, tidak ada daya tarik, tidak ada daya cinta, tidak ada hikmat di situ. Tidak ada hikmat yang tersimpan di dalam buku tersebut. Kenapa? Terbukti penganutnya, yang mengimaninya, yang memegangnya sebagai buku panduan, tidak mengetahui isinya, tidak menghafal isinya, tidak bisa baca original teksnya. Kenapa? Karena pada sejatinya di situ tak ada cinta. Kenapa mereka suka dengan agama itu? Karena di situ bebas. Mau ibadah bebas. Sekali seminggu itu pun cuma datang nyanyi. Kemudian apapun bisa dimakan. Makanan yang paling disukai babi. Minuman yang paling disukai alkohol. Semuanya bebas, tak ada. Makanya disukai agama itu. Tapi bukan kebenaran yang membuat orang itu istiqomah, teguh pendirian terhadap agamanya. Bukan. Tapi karena kenikmatan-kenikmatan duniawi saja. Apa kata Yesus nih, terakhir nih ya, sebelum saya tidur. Apa kata Yesus dalam Matius 23 nih? Matius 23 coba dipelototin. Orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi wahai kaum murid-muridku, jangan pernah kau mengikuti tipikal tabiat karakter mereka. Mereka hanya membaca, tapi mereka tidak mempraktekkan isi Torah. Itu kata Yesus. Jangan kau ikuti mereka. Mereka hanya berkata, ini Taurat, ini punya kita, ini firman Tuhan. Kami adalah pemilik firman Tuhan. Kami pelaku firman. Kami ini adalah rohani Israel, rohani. Mulutmu kawan, mulutmu bro, bawanu sambalu. Tapi praktek dalam keagamaan jauh dari panggang, jauh dari api. Gimana ceritanya? Ditanya, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Udah ngomong 2 jam. Ujung-ujungnya memang itu ada dalam Bible. Soalnya saya sudah 20 tahun tidak pernah baca Bible. Cak Ayu, kami aja Muslim tahu. Kenapa kami tahu? Karena kami adalah pecinta kebenaran. Kami adalah penikmat ilmu pengetahuan. Bukan hanya dengar katanya ibu, katanya paman, kakak, katanya nenek. Enggak. Islam itu adalah orang yang dituntun dari sejak awal. Ikra, 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 ikra. Pahami, dalami, tadabburi. Ya, tanamkan di dalam benak akalmu, pikiranmu. Dan ini saudaraku, Sugi Kristologi TV pun baru mulai live ya, itu yang nonton baru 3, itu gimana itu ceritanya itu. Kalau bisa mohon untuk pindah sebentar ya. Terima kasih saudaraku sekalian, sudah setia di channel Sugi Kristologi. Oh, minta diulangi sekali lagi. Oke, diulangi sekali lagi saudaraku sekalian, karena live di kesempatan ini sudah hampir 6 jam, maka channel Sugi Kristologi akan saya akhiri terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya sangat berharap saudaraku bisa pindah ke channel Sugi Kristologi TV yang penontonnya baru 3 orang karena baru live. Kemudian di channel Natalia Iriani, juga bisa di channel Bintang Mu'alaf. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.